Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang remaja putri di Jepara dicabuli ayah tirinya berulang kali hingga korban hamil. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau wilayah yang mengalami krisis air bersih di Banjarnegara. Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan memanggil Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga karena diduga melanggar aturan dengan mengkampanyekan caleg-caleg Partai Golkar. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau wilayah yang mengalami krisis air bersih di Banjarnegara. Ganjar menyerahkan bantuan berupa alat instalasi penyedot air dari sumber mata air untuk kemudian dialirkan ke rumah-rumah warga. Warga Desa Pelumbungan di Pegunungan Gersang, Banjarnegara begitu gembira menyambut kedatangan Gubernur Ganjar Pranowo. Apalagi Ganjar datang untuk mengecek instalasi penyedot air bersih yang sangat dibutuhkan warga. Desa Pelumbungan menjadi langganan wilayah krisis air bersih saat kemarau datang. Instalasi air bersih disambungkan ke rumah warga dengan sumber air dari mata air. Bantuan instalasi penyedot air bersih diharapkan bisa meringankan beban 80 kepala keluarga di desa ini. Selama ini mereka harus menempuh perjalanan sekitar 3 km untuk mendapatkan air bersih. Maka kita cari bagaimana itu bisa mandiri. Yang pertama dicari adalah sumber mata air. Seperti di desa ini ternyata 500 meter dari sini ada sumber mata air yang bagus banget ya. Bagus. Maka kemudian ya kita berikan bantuan dari Pemprov, terus kemudian kita tarik ke desa, nanti beberapa RT akan bisa mendapatkan sumber air bersih. Warga masyarakat sini yang mandiri, dia cari sendiri, cari mata air sendiri. Dengan contoh itu ada pipa-pipa di belakang panjenengan, itu pipa mandiri dari mereka semua warga biar bisa mendapatkan air bersih sampai di rumah. Bisa untuk dikonsumsi, untuk masak, untuk minum, dan lain sebagainya. Mengambilnya dari sini 3 km mata airnya, mata air Derimas namanya. Ganjar berpesan agar warga terus merawat alam sehingga mata air tidak kering meski kemarau datang. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Siapa yang bakal menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo mulai mengerucut. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan bursa nama pendamping Ganjar sudah mengecil ke 5 nama. Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dari 5 nama itu bisa saja akan terus mengecil atau malah bertambah. Hal itu disampaikan Puan usai memberikan arahan kepada para kader di Kota Pekalongan. 5 nama yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar diantaranya Erick Thohir, Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartanto terpental dari bursa. Puan meminta para kader untuk mencetak hat-trick sebagai partai pemenang pemilu dan pilpres pada 14 Februari mendatang. Kabupaten Batang, Pak Ridwan. Cawapres Bu, gimana? Sudah pengerucut berapa nama? Kan sudah saya sampaikan mengerucut ke 5 nama. 5 nama. Mungkin masih tambah kurang ya lagi. Bisa, ini kan udah mentok. masih panjang. Masih panjang. Bisa tambah, kurang. Ada kriteria khusus Ibu, mungkin bocoran dikit lah. Ya kriterianya pasti nantinya harus mempunyai visi dan misi cita-cita yang sama dengan calon presidennya. Dan kemudian bisa loyal bekerja sama dulu. Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan memanggil Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga karena diduga melanggar aturan dengan mengkampanyekan caleg-caleg Partai Golkar. Sebelumnya, video kampanye sang kadis beredar di media sosial dan memicu kecaman publik. Inilah rekaman video saat Kadispora Karanganyar Hari Purnomo mengkampanyekan Bupati Karanganyar sebagai caleg DPR RI dari Partai Golkar pada Pileg 2024 mendatang.
Dari video terungkap kampanye nama caleg disampaikan saat dirinya memberikan sambutan mewakili Bupati untuk menyambut kepulangan jemaah haji Karanganyar dari Arab Saudi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu di Kecamatan Kebak, Keramat. Namun saat dikonfirmasi, Hari Purnomo enggan berkomentar banyak. Ia berdalih hanya memberikan informasi bila masa jabatan Bupati akan segera berakhir pada bulan Desember mendatang. Bawaslu Kabupaten Karanganyar belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran kampanye, apalagi dilakukan seorang ASN. Bawaslu berencana memanggil Kadispora Karanganyar untuk dimintai klarifikasi. Hasil dari penelusuran nanti besok pagi insya Allah dari Bawaslu akan mengundang dari pihak-pihak itu untuk kita mintai keterangan. Rencananya Kepala Dinasnya diundang untuk diklarifikasi atau gimana? Iya, besok termasuk Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Karanganyar akan kita undang untuk kita mintai keterangan terkait dengan video yang sudah viral di Bupati Karanganyar Juliat Nomo sudah mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Karanganyar karena mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI periode 2024 hingga 2029. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Kita beralih ke informasi lainnya, harga ayam dan telur dipastikan masih mahal lantaran harga pakan tak kunjung turun. Para peternak ayam di Magelang berharap pemerintah bisa menurunkan harga pakan ternak sehingga pada gilirannya harga ayam dan telur pun ikut turun. Para peternak ayam di Kembang Kuning, Desa Widusari, Magelang tidak menurunkan produksi ayam petelur meski harga pakan ternak terus melambung. Para peternak mengaku harga pakan tak kunjung turun, bahkan terus naik menjadi Rp6.500 per kilogram atau naik Rp2.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Mahalnya harga pakan ikut memicu kenaikan harga telur di pasar lantaran peternak menjual telur juga dengan harga naik sesuai dengan harga pakan. Sekarang 280 sekarang. Sekarang udah mulai menaik ini naik. Per kilonya? Per kilonya 28 itu dari kandang. Mungkin kalau pengecaran sampai 32-an. Terus harga pakan ya kalau bisa ya diturunin, soalnya ya ini udah terlalu tinggi, 6.600 per kilonya. Harga telur di tingkat pernak yang sebelumnya antara Rp26 hingga Rp27.000 per kilogram kini naik menjadi Rp28.000 per kilogram. Sementara di tingkat pengecer atau di pasar menjadi Rp32.000 per kilogram. Peternak berharap pemerintah daerah dan pusat bisa memberikan solusi untuk menurunkan harga pakan sehingga harga telur juga bisa ikut turun. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang.